PPKM darurat bisa digugat. Yang kalau nggak bergerak nggak ada uang untuk sekedar beli beras. Tolong jangan samakan mereka seperti Anda, Pak, yang ketika PPKM masih dijamin hidupnya oleh negara, sehingga tenang saat peraturan datang. Please, berlaku adil, Pak. Rakyat setuju dengan aturan yang Bapak buat, tapi tolong jamin hidup rakyat. Kalau nggak punya uang, ngutang sama negara lain untuk hidupi rakyatmu. Jangan cuma berani ngutang untuk alasan infrastruktur, yang ujung-ujungnya juga dikorupsi. Coba analisa tingkat keberhasilan PPKM ini, Pak. Turunnya angka penyebaran COVID nggak sebanding sama naiknya jumlah orang yang di PHK, naiknya jumlah pengusaha yang usahanya bangkrut, naiknya angka kemiskinan, naiknya angka kematian karena kelaparan. Solusinya apa? Lockdown total dan jamin hidup rakyat. Jangan bunuh rakyat secara perlahan, Pak. Saya sih agak kecewa ya, karena menurut saya pembatasan ini kurang efektif untuk kami para penggiat di usaha kecil dan menengah. Karena menurut saya pemerintah kurang bisa membuat kebijakan yang seimbang, di mana penggiat ekonomi juga butuh support dari segi dana, fasilitas, dan juga edukasi yang penting. Kita sudah melakukan misalnya standar SOP CHSE yang sebelumnya diterapkan oleh Kemenkraf, kita terapkan, tapi dengan adanya PSBB ini tidak membuat perubahan, tambah makin terpuruk menurut saya. Alam itu sejujurnya gini, Pak, saya sebagai pedagang kaki lima itu jam-jam di saat jam 7 sampai jam 8 itu jam-jamnya kita untuk mencari tamu, Pak. Karena sehari dari pagi sampai malam, ya anggap aja siang sampai malam, itu waktu-waktunya rame, itu di saat itu, Pak. Jadi misalkan kalau enggak jam 8, agak molor dikit jam 9 atau gimana, mungkin kita juga patuh kok. Pastinya sangat berpengaruh sih, Pak, terutama di kita untuk seperti jam kerja kita dikurangin, lalu digaji, karena kita juga kan tidak digaji oleh pemerintah, kita digaji oleh swasta juga. Harusnya pemerintah lebih memikirkan ke kitanya gitu loh, nggak ke mereka aja gitu loh, karena kita juga kerja ya untuk butuh makan gitu, nggak selamanya kita harus diem di rumah. Dan sekarang itu cuman 50 porsi kurang lebih, dan itu pun di waktu jam malam. Siang pun sekarang udah menurun. Jadi sangat disayangkan untuk jam 8 kita harus tutup, Pak. Harapannya apa sih? Harapannya ya semoga pandemi ini semoga cepat berlalu. Tapi kan ya kita sebagai pedagang kaki lima kan juga punya harapan untuk menafkahi anak istri gitu. Harapannya ke depan pemerintah lebih bijaksana dalam menyikapi penanganan COVID-19 ini. PPKM darurat bisa digugat. Masyarakat dapat melaksanakan gugatan ke pengadilan atas peraturan, keputusan dan tindakan material pemerintah terkait PSBB hingga PPKM darurat dalam pengendalian COVID-19. Sepanjang adanya kerugian yang dialami, pertama, warga merasa dirugikan dalam PSBB bisa menggugat melalui PT UN atas Kapres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan. Kapres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Kapres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana alam non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dan instruksi materi dalam negeri nomor 10 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali atau ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PT UN. Kedua warga juga bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menguji dua undang-undang yang dijadikan dasar pemerintah dalam membuat keputusan PSBB maupun PPKM darurat, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Gugatan ini dilakukan untuk menguji apakah kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK. Gugatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari paham ajaran negara hukum baik yang dikenal dalam rule of law atau rich states. Ajaran negara hukum tersebut pada dasarnya mendasari pembatasan kekuasaan organ negara yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui konsep hak asasi manusia, administratif, justi, dan tujuan menghendaki pembatasan kekuasaan negara atau limitation of state power atau pembatasan kekuasaan pemerintah, limit government. Peran hukum perdata sendiri sebagai sarana kontrol yuridis sebagai pemerintah sebenarnya akan bergeser dan berangsur-angsur menepi apabila paham konstitusionalisme yang dikonkretkan dalam rezim hukum administrasi berkembang secara mapan dan signifikan dalam sistem hukum suatu negara. Administrative law is concretization of constitutional law. Dibandingkan dengan hukum perdata, hukum administrasi memiliki objek yang lebih spesifik, yakni fokus kepada kekuasaan pemerintah, khususnya menyangkut relasi antara pemerintah dengan warga masyarakat. Public Rechtstellung, bukan private Rechtstellung. Rechtsbetrekking antara pemerintah dengan warga masyarakat. Namun Indonesia warisan hukum perdata masih membayang-bayangi hukum administrasi. Kehadiran undang-undang administrasi pemerintah membawa implikasi perluasan kompetisi absolut PT UN. Implementasi perluasan kewenangan tersebut menimbulkan keberagaman penafsiran masyarakat menyangkut perubahan ruang lingkup kompetisi absolut. Sebagai pihak berpendapat bahwa kini hakim perdata tidak berwenang lagi mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah, karena kini kewenangan peratun tersebut mengadili OOD sebagaimana dimaksud oleh SEMA nomor 4 tahun 2016. Namun pihak lain menilai bahwa kehadiran UUAP tidak dapat sendiri menghapuskan kewenangan hakim perdata mengadili OOD dengan alasan pengertian tindakan faktual dalam UUAP hanya merupakan spesies dari genus perbuatan OOD. Di samping perbedaan alat uji OOD yang selama ini mengacu kepada jurisprudensi atau OOD, sedang alat di uji keabsahan tindak faktual adalah peraturan perundang-undangan dari AAUPB. Menurut saya, ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 telah melayani prinsip negara hukum, karena suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum, ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, namun sebagaimana hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Jika digabungkan dengan unsur selanjutnya, kalimat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etika, baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi kalimat yang krusial karena pada kalimat tersebut terdapat unsur yang menjadikan pasal itu menjadi pasal yang super body, karena memberikan imunitas kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan untuk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dikoreksi melalui lembaga peradilan. Sehingga ketentuan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 selanjutnya disebut Undang-Undang Penanganan COVID-19 juga bertentangan dengan prinsip equality before the law atau kesamaan hukum, ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Unsur itikat baik pada pasal yang dianggap ini mengarahkan penilaian terhadap ada tidaknya penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara secara subjektif penuh kepada penyelenggara pemerintah. Artinya tidak ada kejelasan makna unsur itikat baik atau unsur ini merupakan sebuah norma kabur. Bila di kemudian hari ditemukan kasus penyelewengan kekuasaan terhadap keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19, akan sangat sulit untuk membuktikan unsur pasal tersebut, karena sebelum digunakan suatu pasal mestinya sudah memiliki penafsiran atau interpretasi yang jelas, sehingga perlu adanya interpretasi yang jelas terhadap makna unsur itikat baik
dan bagaimana tolak ukur dari interpretasi unsur itikat baik dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Penanganan COVID-19. Berdasarkan penjelasan di atas, Undang menganalisis untuk menganalisis ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Penanganan COVID-19 digunakan pendekatan interpretasi historis dan interpretasi sisiologis atau teologis. Interpretasi historis dari unsur itikat baik dengan memperhatikan maksud-maksud yang disampaikan oleh pemerintah pada saat perancangan dan penetapan Undang-Undang Penanganan COVID-19 ini adalah mengandung arti segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dalam undang-undang ini harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik. I. Komang Aris Darmawan.